Didampingi wakilnya Rustan Saru, Wali Kota Jayapura Ben Hur Tomimano pada 17 Mei, memimpin apel gabungan mengakhiri masa jabatan bersama aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kota Jayapura. Dalam sambutannya, Ben Hur mengatakan, dengan berakhirnya masa jabatan yang diemban pada 22 Mei mendatang, mereka mohon diri. Setelah mohon maaf segala kesalahan baik dalam hubungan pribadi maupun jabatan, dia mengajak para ASN untuk tetap menjaga nama baik Kota Jayapura dengan segudang prestasi, penghargaan, dan pengakuan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Dia menegaskan hal tersebut harus dijaga dan dipertahankan. Ben Hur juga meminta agar ke depan tidak ada perbandingan siapa pemimpin yang lebih baik. Karena setiap pemimpin, kata dia, telah diberikan talenta yang berbeda oleh Tuhan. Sehingga saya dan Pak Wakil Wali Kota bisa bertatap muka langsung dan berpamitan langsung dengan seluruh ASN. Ben Hur menyatakan rasa hormat dan apresiasi yang tinggi atas seluruh dukungan serta kerjasama jajaran ASN Pemkot Jayapura yang telah membantunya dalam bekerja selama 5 tahun. Selanjutnya, usai pensiun, dia menyebut negara telah mempercayakan dia untuk bekerja di salah satu kementerian. Dari Jayapura, Papua, Laksama Hendra, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemerintah Kota Bandung mewaspadai wabah penyakit kuku dan mulut atau PMK yang menjangkit hewan ternak, khususnya jelang perayaan Idul Adha. Bentuk kewaspadaan dilakukan dengan menggelar serangkaian tes serta mengawasi distribusi pengiriman hewan ternak yang masuk ke Kota Bandung. Wali Kota Bandung Yana Mulyana di Balai Kota Bandung Selasa 17 Mei mengatakan, selain dua upaya tersebut, Pemkot juga berencana untuk melakukan vaksinasi massal terhadap hewan ternak, khususnya sapi dan kambing. Untuk merealisasikan rencana tersebut, Pemkot juga telah mengajukan pengadaan vaksin ternak ke pemerintah pusat. Ini kalau nggak salah kita lagi berupaya minta vaksin ke pemerintah pusat ya. Karena sama ini juga bisa dengan vaksin ya. Kemarin masih normal kali ya, karena belum ada laporan dari Disdagin, dari DKPP belum ada. Dengan Bulog ada koordinasi tuh mengenai daging. Bulog juga belum ada laporan ya. Punten, biasanya kalau emergensi pasti koordinasi ini mudah-mudahan karena masih dianggap baik gitu ya, belum ada laporan gitu. Sementara itu, terkait ketersediaan daging di pasaran Kota Bandung saat ini diklaim masih dalam kondisi aman. Dalam satu hari, kebutuhan daging untuk masyarakat di Kota Bandung mencapai 75 ekor. Jumlah tersebut diklaim masih dapat terpenuhi oleh rumah pemotongan hewan yang ada di Kota Bandung. Dari Bandung, Jawa Barat, Mardiansyah Al-Afghani, Kantor Berita Antara, mewartakan. Bank Indonesia kembali menggelar Pekan Karya Kreatif Indonesia atau KKI, yang pada tahun ini akan diselenggarakan mulai 18 hingga 29 Mei secara daring dan secara luring pada 26 hingga 29 Mei. Serta akan dibuka oleh Presiden Joko Widodo pada 27 Mei di Jakarta Convention Center. Pameran yang diramaikan oleh sekitar 200 usaha mikro, kecil, dan menengah dari seluruh Indonesia binaan BI dan 6 kementerian tersebut, seperti dijelaskan Kepala Departemen Pengembangan UMKM dan Perlindungan Konsumen Bank Indonesia Yunita Resmi Sari. Dalam siaran pers video yang diterima Antara pada 17 Mei diselenggarakan untuk membangkitkan kembali UMKM setelah dihantam pandemi COVID-19 selama lebih dari 2 tahun. Melalui gelaran tersebut, diharapkan UMKM di tanah air bisa memperluas pasar dari kualitas dan kapasitas, sehingga mampu menembus pasar dunia. Untuk itu, pihaknya menggandeng 13 kementerian dan lembaga, antara lain Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian BUMN, serta Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Dengan pengalaman pandemi yang secara tidak langsung kemudian mengajarkan UMKM kita untuk go digital. Nah, pengalaman-pengalaman ini kemudian kita bungkus menjadi suatu KKI 2022 yang menjadi sinergi, menjadi suatu bentuk selebrasi kebangkitan UMKM. Dalam Pekan KKI 2022, pemerintah mendorong ekspor UMKM dengan memfasilitasi pembuatan hak cipta bagi produk UMKM, mendorong pemenuhan standar nasional Indonesia,
menghubungkan UMKM dengan perusahaan pembiayaan dan menyelenggarakan pertemuan bisnis antara pelaku UMKM dengan pelaku industri besar dan eksportir. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Berikan efek jerah kepada wajib pajak yang sengaja melakukan tindak pidana perpajakan sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak DJP Daerah Istimewa Yogyakarta lakukan penggeledahan dan penyitaan aset tersangka berinisial HP dan korporasi bernama PT PJM. HP sebagai pemilik PT PJM diduga melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berupa menyampaikan surat pemberitahuan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap. Untuk mengamankan aset wajib pajak, Kanwil DJP DIY lakukan penyitaan aset HP dan korporasinya. Di antaranya tanah dan bangunan berupa gudang sebanyak 1 unit, 1 kendaraan roda 4, 1 kendaraan roda 2, uang tunai mata uang rupiah dengan taksiran di atas 11 miliar rupiah, 32 tas mewah, dan 9 jam tangan mewah. Hingga saat ini, Kanwil DJP DIY masih dalam proses penaksiran nilai aset melalui mekanisme penilaian oleh fungsional penilai pajak atau penilai eksternal lainnya. Perbuatan HP dan korporasinya sebagai wajib pajak merugikan pendapatan negara senilai kurang lebih 50 miliar rupiah. Melaporkan seluruh kegiatan bisnisnya di dalam SPT namun tidak sesuai dengan kenyataan, tidak benar, itulah pelanggaran pasal 39 ya. Bisnis usaha tapi tidak melaporkan sebenarnya, tidak sesuai dengan data-data yang ada, informasi yang kami terima, makanya dia dikategorikan melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. HP 50 miliar, yang PJM 56. Jadi kalau kita lihat omset yang dilaporkan kira-kira cuma 10% dari yang sebenarnya. Diketahui HP dan korporasinya sengaja melaporkan aset usaha yang dimiliki 10% dari aset sebenarnya agar mendapatkan keringanan dalam pembayaran pajak. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Imam Prasetyo, Kantor Berita Antara mewartakan. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan meluncurkan sebuah buku berjudul Menyulam Program CKN Menjadi Andalan dan Kebanggaan Bangsa Indonesia. Peluncuran buku yang dipantau secara virtual dari Jakarta Selasa 17 Mei tersebut diharapkan mampu mengajak semua pihak menemukan strategi terbaik dalam pemberian layanan kesehatan kepada seluruh rakyat Indonesia. Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Gufron Mukti menyatakan, Indonesia membutuhkan sebuah strategi agar sistem jaminan sosial kesehatan menjadi lebih bermutu, sehingga kehidupan yang sehat dan sejahtera lahir dan batin bagi warga negaranya dapat terpenuhi. Menurut Ali yang juga merupakan penulis dari buku tersebut, CKN tidak boleh hanya menjadi sebuah program yang menjamin perlindungan peserta di bidang kesehatan, tetapi juga harus bisa diandalkan sebagai program komprehensif yang menjamin akses masyarakat terhadap kesehatan perorangan, baik secara promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Untuk hidup sehat serta sejahtera lahir dan batin, maka haruslah setiap warga bangsa Indonesia dapat mengakses pelayanan kesehatan tanpa kesulitan keuangan atau without financial hardship. Ia juga berharap peluncuran buku ini dapat menguatkan kolaborasi dalam menemukan cara yang tepat, agar setiap pelayanan kesehatan yang diberikan bisa menjadi andalan serta diangkat ke tingkat global. Tim Kantor Berita Antara mewartakan.